Hai semuanya, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Bu Guru akan memberikan materi pembelajaran untuk SD kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, kegiatan mengisi kemerdekaan. Pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai, seperti biasa ya anak-anak, marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada hari ini. Anak-anak, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Seperti gambar berikut ini. Yang pertama, ini adalah kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan tersebut berupa kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, gambar tersebut yaitu kegiatan memajukan kesejahteraan umum yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan berupa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, gambar tersebut yaitu kegiatan olahraga yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional, merupakan salah satu kegiatan positif yang merupakan nilai cinta tanah air dan bangsa, dan merupakan perwujudan dari kegiatan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, gambar tersebut yaitu pagelaran wayang kulit, merupakan salah satu kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, dengan cara menjaga dan melestarikan serta membudayakan kesenian-kesenian asli Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Selain itu, kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isi dari undangan tersebut. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, ada undangan tidak resmi. Undangan ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Anak-anak, di dalam surat undangan terdapat bagian-bagian dari surat undangan. Untuk yang pertama, ada kop atau kepala surat. Yang kedua, ada tempat dan tanggal surat. Untuk yang ketiga, ada nomor, halaman, dan lampiran. Yang keempat, ada alamat tujuan. Yang kelima, ada salam pembuka. Yang keenam, ada isi surat. Yang ketujuh, ada kalimat penutup. Yang kedelapan, ada nama pengirim. Dan selanjutnya, yang kesembilan, ada tanda tangan. Dan yang kesepuluh, ada nama pengirim dan inisial. Anak-anak, berikut ini merupakan gambar jenis-jenis dari surat undangan. Untuk yang pertama ini ada gambar surat undangan resmi. Dan yang kedua ada gambar surat undangan setengah resmi. Dan yang ketiga ada gambar surat undangan tidak resmi. Untuk yang selanjutnya, mari kita belajar tentang persamaan
dan perbedaan dari surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Untuk yang pertama, kita membahas persamaannya terlebih dahulu. Untuk persamaannya, berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan dari undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Yang pertama, perbedaan undangan resmi yaitu mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, yaitu undangan setengah resmi. Mengatasnamakan perseorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan dari undangan tidak resmi yaitu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, yaitu seperti surat undangan ulang tahun. Baiklah anak-anak, gambar contoh surat undangan yang telah dipaparkan di atas tadi terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Pada peristiwa pembakaran, terjadi perubahan bentuk benda karena kalor. Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api atau panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya. Kita juga akan mempelajari tentang peristiwa penyubliman. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Contohnya, kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Tahukah kamu, perubahan wujud benda merupakan suatu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat, misalnya perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung prasarana dan juga jalan-jalan. Anak-anak, usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan berbagai bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui oleh dunia. Oleh karena itu, kita sudah merdeka, ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Yang pertama, di dalam gambar tersebut yaitu terdapat sebuah pembangunan jalan. Untuk yang kedua, pada gambar berikut ini terdapat sebuah pembangunan suatu jembatan. Yang ketiga, di dalam gambar berikut ini ada pembangunan pasar. Gambar yang keempat ini yaitu adanya pembangunan sekolah. Dan yang kelima pada gambar berikut ini yaitu ada pembangunan tempat ibadah. Selain itu, ada faktor pendukung dan faktor penghambat dari pembangunan tersebut. Yang pertama, sumber daya alam. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Yang kedua, sumber daya manusia.
Penduduk yang besar pada satu sisi dapat mendorong pembangunan karena pertama, perkembangan itu memungkinkan pertambahan tenaga kerja dari masa ke masa. Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambatnya. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan. Yang kedua, ada sumber daya modal atau investasi. Investasi di Indonesia masih rendah, padahal modal sangat dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Yang ketiga, ada teknologi yang masih rendah. Penggunaan teknologi yang masih rendah menyebabkan ketidakefisienan dan produktivitas yang rendah. Yang keempat, ada perkembangan penduduk. Jumlah penduduk yang besar tetapi tidak berkualitas karena tidak disertai pendidikan, terjadilah masyarakat yang tidak produktif, dapat menjadi beban bagi pembangunan. Selanjutnya, yang kelima, birokrasi yang buruk. Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan, yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Itulah tadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembangunan. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.